Oke, atau gini deh, sambil menunggu teman-teman yang lain datang, ya, di sini udah ada Yovita, ada Tavares, ada Farel, ada Tias. Yang udah datang duluan nanti bisa ikut kuis ya. Kuisnya gampang banget ya. Menebak, menebak apa judul lagu pembukaan kita ini ya. Kita akan putarkan satu lagu pembukaan sambil nunggu teman yang lain. Nanti Yovita, Tavares, kemudian Tias, dan Farel bisa nebak nih, ini lagunya judulnya apa, lagu pembukaannya. Ya, nanti bisa diketik di kolom kolom chat ya. Ini ada Christian. Kita tunggu dulu deh. Christian terhubung dulu. Ya. Halo Christian. Ini ada juga Immanuel Claudia. Halo Claudio ya, Immanuel Claudio. Halo Immanuel Claudio. Nah, sambil nunggu teman yang lain ya, kita akan buka dengan satu lagu pembukaan ya. Kalian yang udah hadir hari ini boleh menebak, ini kuis pertama nih, spesial buat yang udah datang paling awal. Nanti kalian tuliskan di kolom chat ya, di kolom chatnya kira-kira judul lagu pembukaannya ini apa ya. Yang bisa jawab paling cepat nanti kakak kasih hadiah. Sekarang kakak tutup dulu deh chatnya. Nanti di tengah-tengah lagu kakak Anang mau buka kolom chatnya. Nah, kalian bisa mulai ketik ya. Kak Fani bisa diputar lagu pembukaannya. Oke, kita dengarkan satu lagu pembukaan dari teman-teman kalian dari Maria Bintang Laut ya. Oke, yuk kita dengarkan. Shalom, selamat sore. Kami dari Bina Iman Remaja Sentra Setu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Rasi, Brian Sitanggong, Celia Rasi, Adia Data, Yones Lintang, Owi Trimargun. Terima kasih.
Oke, nah tadi udah ya kuisnya udah Kak Anang buka ya chatnya. Kita cek dulu yuk siapa yang udah jawab dan apakah jawabannya benar semua ya? Ternyata semua tahu ya. Semuanya tahu ya lagunya ya. Judulnya adalah, ayo siapa? Dengar dia panggil nama Dengar saya dia ya. panggil nama saya. Udah biasa banget nyanyi lagu ini ya kalau di Bina Iman ya. Apalagi kalau kalian udah biasa ikut Bina Iman. Anak kayaknya hampir selalu ya pembukaan Bina Iman selalu pakai lagu ini. Nah, semua jawabannya benar semua. Nggak ada yang jawab lagu yang lain. Siapa penjawab yang paling cepat? Nah, paling cepat Yovita. Tepuk tangan buat Yovita. Nanti Yovita akan dihubungi Kak Fani ya, akan dijaprin. Nanti kasih nomor telepon ke Kak Fani. Nanti akan dapat hadiah di Kak Anang dan Kak Evi ya. Nah, hari ini Kak Anang tanya nih, kenalan dulu deh. Nah, di sini ada Kak Anang dan nanti ada Kak Evi. Kak Anang ini adalah fasilitator Bina Iman ya, Bina Iman Remaja di stasi. Apa nama stasi kita? Ayo, apa nama stasi kita? Tahu? Ada yang tahu nggak nama stasi kita? Apa? Yovita tahu nama stasi kita? Boleh dibuka mic-nya? Atau siapa yang tahu nama stasi kita? Stasi di Stasi Rawalumbu Santo Yohanes Paroki Bekasi. Betul banget. Stasi Rawalumbu Santo Yohanes Paulus II ya. Stasi Rawalumbu. Jadi bukan stasi YP2 ya, bukan stasi Yohanes Paulus II. Nama stasinya yang resmi adalah Stasi Rawalumbu gitu. Ini ada Kak Rebecca. Halo Kak Beka, apa kabar? Halo Kanang, halo. Oke. Makasih banget Kak Beka udah hadir. Nah, di sini udah ada juga beberapa teman udah nambah lagi ada Kak Chelsea Sisil. Kak atau D ya? Kadang nggak tahu ya. Ini anak-anak Bina Iman atau Kak fasilitator. Tapi oke deh kalau nggak buka kamera Kak Ana nggak tahu juga. Terus ada juga Jonathan. Halo Jonathan, Octavia. Nah, hari ini Kak Ana mau ngobrol dengan satu orang kakak Kak Evi Bayu. Kalau tadi teman-teman ikut misa di paroki ya, Kak Evi Bayu ini jadi panitia ya bersama dengan Pak Gebi suaminya ya. Jadi minggu panggilan. Atau yang kemarin ikut acara di SND ya Sekolah Notre Dame. Di situ juga ada Kak Evi Bayu di mana bisa ketemu ngobrol bareng dengan banyak suster, banyak frater gitu ya, banyak yang diobrol. Yang diobrolkan tentu saja adalah tentang minggu panggilan yang hari ini menjadi minggu kita. Rame-rame kita bisa ketemu banyak romo, banyak frater. Gitu. Saya panggil deh. Halo Kak Evi. Halo. Halo Kak Evi. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Evi. Apa kabar? Selamat sore, baik. Halo, Kak salam Evi. kenal. Nah, salam kenal nih. Kak Evi baru pulang, tadi ada acara yang rame banget dari pagi ya, dari jam 10 ketika bahkan mulainya jam 8 ya Kak Evi ya, udah mulai banyak adik-adik yang datang ya. Betul. Kecil dan romo kecil ya Kak Evi ya. Ya, betul. Terus kemudian berlanjut di sekitar jam 12, kemudian ada ramah-ramah juga dengan para romo, dengan para remaja, dan sekarang nyambung lagi dengan adik-adik di Bina Iman Remaja. Halo Kak Evi, mau menyapa teman-teman dulu yang ada di sini? Ya, halo. Siapa aja ya? Sudah banyak ya? Hai. Ada 110 nih yang hadir. Ada Jovita, Farel, halo. Siapa ya? Okta, Kak Rebecca ya? Kak Beka. Iya, Tias. Halo. Christian. Siapa lagi yang belum? Ada Pak Gebi. Oh, ada Kak Fani. Oh, itu gadis tuh. Belum diganti namanya, gadis. Ya. Oh, ini gadis. Halo gadis, apa kabar? Ya, Adis. sepertinya masih di jalan. Oke. Nah, Ya. Kak Evi, ada
ada yang disebut minggu panggilan gitu ya. Biasanya kalau minggu panggilan itu kan rame banget di gereja. Hari ini banyak banget yang pakai kostum jadi romo, jadi Ya. suster juga. Berapa banyak sih tadi Kak Evi yang ikut perarahan di gereja? Hari ini yang ikut perarakan di gereja 175. Wih, banyak banget ya, 175 ya. Nah, yang di sini ada yang ikut nggak ya tadi ya? Ayo, siapa yang ikut? Ada nggak? Ada nggak yang Saya. ikut? Siapa? Siapa yang hari ini ikut? Oke, oh Ah, Immanuel Claudio ikut tadi. iya, iya kayaknya Ikut, iya tadi ikut. ikut ya. Oke, keren banget. Ada fotonya ya Pinter. berarti ya. Oke, Iya, kita carikan deh fotonya gitu. Oke. iya, pinter. Heeh. Apa sih sebenarnya Kak Evi, Kak Anang kan juga belum pernah, jadi Kak Anang kan belum pernah pakai baju romo, nggak belum pakai baju suster juga belum pernah. Tuh ya. Ya. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan minggu panggilan Kak Evi? Sebelumnya boleh tanya dulu ya ke Dio ya tadi ya? Oh iya, Dio yang betul. ikut tadi ya, Dio ya, betul nggak? Heeh. Dio ikut. Ya, Mana sih Dio. gerak? Ya. Sebelum menjawab pertanyaan Kak Anang, boleh Oke. ya Silakan. tanya ke Dio dulu. Dio rasanya gimana tadi? Halo, Senang Dio. Senang, sekali. senang sekali. Ya, Padahal gerah ya. Gerah nggak sih kalau pakai jubah tuh? ya tapi nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Rasa senangnya seperti apa? Senang sedikit, apa senang setengah, apa banyak? Senang sekali, senang banyak. Hah? Kenapa bisa senang? Karena cita-citanya mau jadi Romo. Oh ya? Keren. Dio. Dio kelas berapa? Kelas 4, 4. Oke. Terima kasih Dio. Dio tadi pakai baju warna apa? warna putih, Wih, putih. Panjang apa enggak? panjang. Panjang. Ya, oke, Dio. Terima kasih, Dio. Baik. Ada lagi nggak ya, Kak Anang kira-kira yang tadi ikut selain Dio? Adakah yang ikut tadi juga? Atau nganter adiknya? Ada nggak? Jangan-jangan Kak B kan yang ikut ya? Senyum-senyum. Jawabannya Ya. hebat, Kak. Cita-citanya mau jadi Romo. Ya, keren ya. Luar Iya, biasa. Ya, luar bentar. biasa. Mau Kita tanya. dukung. Ya. Ya, mau tanya ke Dio lagi. Kenapa Dio pengen jadi Romo? Nggak tahu sih, cuman mau aja gitu. Keren. Oke, baik. Nah, itu namanya benih-benih panggilan yang Dio sendiri nggak tahu kenapa Dio merasakan itu. Itu luar biasanya arti dari minggu panggilan. Jadi kenapa diadakan minggu panggilan itu memang gereja itu mempunyai satu hari sebagai minggu panggilan untuk mengingatkan kembali kita semua bahwa kita semua umat itu memiliki para biarawan, biarawati, romo, dan kita ingin mendoakan mereka. Ya, kita ingin mendoakan mereka. Pada hari ini bertepatan dengan Minggu Paskah keempat ya. Nah, itu Yesus Gembala yang murah hati. Ya, sekarang supaya lebih santai gitu ya. Siapa yang pengen juga jadi suster? Ada nggak di sini? Ayo. Ayo, ayo, Kak ada BK nggak? boleh Ayo, angkat tangan. ayo. Ini soalnya mau lihat yang angkat tangan, kameranya tutup. Iya. Hanya Yovita nih yang buka kamera ya. Ya. Iya, Oke, tapi ada juga nih Maria Clerentina nih. Moga-moga ini ya dari Bina Iman ya, yuk bukan dibuka Kak. yuk kameranya yuk, biar bisa ngobrol santai. Oke, jadi minggu panggilan itu 1 tahun 1 kali. Ya,
Dan itu kita tunggu-tunggu supaya kita semua bisa merasakan bagaimana rahmat Tuhan. Apa sih namanya rahmat itu? Ya, rahmat Tuhan itu Tuhan memberikan berkat secara khusus. Jadi Tuhan itu memberikan apa? Interaksi itu bahasa anak-anak apa ya? Apa Kak Anang? Interaksi itu jadi akrab gitu ya kali ya. Ya. Jadi akrab Ya, ya. ya. Jadi akrab nih Tuhan sama kita, sama umatnya. Nah, itu Tuhan memberikan pilihan kepada kita dan juga memberikan kebebasan kepada kita. Kita diberi kebebasan untuk memilih dan merasakan panggilan Tuhan. Itu adalah rahmat. Rahmat itu bisa kita rasakan, rahmat kita untuk kita menerima panggilan hidup berkeluarga. Nah, secara khusus gereja membuat Minggu Panggilan ini secara khusus untuk panggilan hidup menjadi biarawan dan biarawati gitu. Itu karena jawabannya Oke. dari saya. Nah, berarti gini, saya jadi sadar ya, ternyata Minggu Panggilan itu bukan sekedar kita pawai, kemudian pakai baju romo, baju suster, tapi juga untuk mengingat bahwa hidup kita itu banyak dibantu, banyak didampingi oleh para romo ya, romo dan suster dan semua biarawan ya, Kak Evi ya, gitu. Betul. Termasuk betul. juga mengingat kita untuk mendoakan mereka gitu. Jarang banget kan ya, kayak Kak Anan juga jarang banget sih mendoakan romo, mendoakan suster gitu. Nah, berarti Minggu Panggilan itu penting banget ya, kayak gitu ya Kak Evi ya, benar nggak? Betul. Tapi tadi menyambung nih, kenapa ya romo suster itu perlu didoakan? Kira-kira kenapa? Ayo, siapa bisa jawab on cam? Nanti Kak Anan kasih hadiah. Ayo, kenapa Romo kemudian suster, bruder, frater harus kita doakan? Ayo, siapa yang mau jawab? Boleh? Langsung buka kamera, buka mic. Pak, tadi pertanyaannya apa, Pak? Kak Evi, pertanyaannya apa tuh Kak Evi? Tadi pertanyaannya, kenapa sih kita mesti mendoakan romo, suster? Kenapa harus didoakan? Kenapa kira-kira? Panggilannya. Siapa mau jawab? Oke, tadi Yovita udah angkat telunjuk ya. Ayo Yovita mau jawab dulu. Oke, habis Yovita nanti Dio. Ya, silakan Yovita. Romo, suster itu bisa lancar dalam panggilannya. Wih, luar biasa. Jadi langgeng ya, terus gitu ya. Keren. Keren. Kok Yovita bisa berpikir begitu ya? Anak kecil hebat loh. Karena Romo kan sering tugas di gereja. Oh gitu. Oke. Ya, oke, Kak Ana, keren. Oke, Yovita keren. Oke, yang kedua tadi Dio deh yang mau jawab deh kayaknya. Kenapa sih Dio? Kenapa kita mesti doain Romo, suster, bruder, frater? Boleh Dio jawab. Agar kita diberkati oleh Tuhan dan Romo. Oke, ya hebat. Dio kalau doain Romo gimana caranya? Supaya Romonya apa? Ayo. Supaya Romonya lalu tutup mata dan mulai berdoa. Oke. Mohon doa pada Tuhan, berdoa supaya Romonya selalu diberi berkat. Hebat. Hebat semua ini Kak Anang ternyata. Iya benar, keren ya. Semua juga pengen jadi romo gitu ya. Enggak nih, nggak semua pengen jadi romo. Ada juga yang pengen jadi suster gitu. Oke. Ya, betul. Nah, ini nih. Sekarang tanya deh kepada Kak Evi langsung nih ya. Boleh. Kak Evi kan salah satu putranya Kak Evi kan jadi frater sekarang. Berat nggak sih ketika Kak Evi, aduh anak kok jadi romo gitu. Cerita dong Kak Evi pengalamannya. Atau apa yang Kak Evi lakukan juga biar
putranya Kak Evi ini tetap dalam panggilan itu supaya tetap kuat, kemudian terus melanjutkan panggilan itu dan bisa menjadi pekerja di ladang Tuhan gitu istilahnya ya gitu Kak Evi. Bisa cerita dong Kak Evi? Oke, cerita dulu waktu kecil sama nih seperti siapa tadi Dio, Ya. Farel gitu ya. Kemudian ada lagi yang cowok siapa nih ya? Siapa Okta lagi? Faris ada nih. Nah, Okta ya. Dulu ikut Romo kecil. Itu pertama kali itu ikut Romo kecil. Senang banget sampai ngimpi-ngimpi pengen jadi Romo kecil. Bahkan sampai seragam baju jubahnya dibuat tidur. Nah, itu. Terus setiap tahun ikut terus. Nah, entah kenapa gitu. Kayaknya resep itu kalau bahasanya apa ya? Seneng gitu ya. Nah, dengan memakai baju jubah itu sepertinya anaknya Kak Evi kok seneng. Kemudian ketika selesai SMP bertanya, bertanya kalau jubah ini dipakai sampai gede gimana ya rasanya? Nah, padahal Kak Evi nggak bisa jawab, nggak bisa jawab rasanya kayak apa ya gitu. Nah, seperti tadi siapa yang jawab tadi ya Dio ya. Dio kan tadi mau jadi Romo tuh. Nah, begitu pakai jubah hari ini, Dio langsung rasanya seneng banget gitu ya. Senengnya nggak cuman kecil, nggak setengah tapi gede ya. Nah, sepertinya anaknya Kak Evi seperti Dio waktu pakai baju yang warna coklat. Dulu warna coklat, terus belakangnya ada ini nih, apa tuh? Tutup kepalanya itu ya. Tadi kan ada juga yang pakai warna coklat ya. Nah, rasanya kok kelihatannya senang, sukacita gitu. Kemudian bertanya, boleh nggak kalau sekolah seperti itu, boleh nggak? Nah, akhirnya kita hanya bisa mendoakan karena sekolahnya pun di asrama. Itu di asrama, nggak pulang. Terus sekolahnya itu banyak berdoa. Siapa yang rajin berdoa di sini? Kalau dari kecil sudah rajin. Hah? Siapa? Wah, Farel rajin berdoa. Hebat, 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 hebat. Ketika kita rajin berdoa, nanti kalau memilih sekolah di asrama itu mudah mengikuti karena pagi-pagi bangun jam 5, terus tiap pagi misa pagi, terus dibeltet gitu, bangun, habis bangun langsung mandi, langsung misa pagi, doa pagi, sekolah berangkat doa lagi, sore doa lagi, malam doa lagi. Nah, tadi Farel sama Dio kan senang berdoa ya tadi di awal ya. Nah, ini kayaknya cocok ini besok sekolah di seminari. Itu. Kalau Kak Evi rasanya pasti terharu karena anaknya mau sekolah di seminari gitu, Kak Anang. Oke, Kak Evi. Nah, Kak Evi, ini kan kita baru ngobrol soal jadi Romo nih. Di sini kan ada beberapa teman juga yang mungkin pengen jadi suster gitu ya. Kalau suster Oh itu iya, nama sekolahnya apa sih? Kalau Romo kan namanya seminari gitu ya. Kalau suster itu sekolahnya namanya apa dan biasanya berapa lama ya? Kak Evi tahu nggak? iya. Itu novisiat. Jadi ada novisiat yang di awal itu sebelumnya aspiran itu setengah tahun, kemudian novisnya 2 tahun. Setelah novisiat ada lagi namanya itu seperti penguatan gitu ya, itu sekitar 5 tahun. Kemudian akan ada apa bahwa sudah masuk ke kongregasi gitu. Itu sekitar 5 tahun. Itu lulus dari SMA. Kalau suster, Berarti ya, kalau suster dari lulus SMA baru bisa ya masuk ke novisia tadi betul, ya, Kak Evi ya. betul, Gitu. betul, betul, Nah, kalau betul. seminari berarti dari lulus SMA juga atau harus dari SMP lulus udah harus masuk seminari, Kak? Lulus SMP masuk ke seminari menengah Hmm, gitu. hmm. Ya, Kalau oh udah gitu, terlanjur SMA gimana, Farel. Kak?
udah terlanjur Kalau sudah SMA negeri gitu misalnya, udah terlanjur di SMA boleh. negeri, boleh nggak Ya. jadi romo? Jadi di seminari itu 4 tahun ya. Tahun pertama kelas 0, TK lagi. Iya, Farel ketawa, TK lagi kelas 0. Ya, kelas 0. Setelah kelas 0 itu kelas 1, kelas 2, baru kelas 3. Ya. Kalau jadi di setiap seminari namanya beda-beda. Seminari itu kan ada di paling dekat Wacana Bakti, kemudian ada Mertoyudan, kemudian ada Stella Maris. Kalau di Mertoyudan, kelas 0 namanya Medan Pratama. Kemudian kelas 1 Medan Tamtama, Medan Madya, dan Medan Utama. Nah, seperti pertanyaan Kak Anang tadi nih, kalau sudah lulus SMA, umpamanya SMA negeri, pengen jadi Romo, itu bisa masuk ke yang tahun keempat. Tahun keempat. Langsung masuk tahun keempat di Medan Utama. Itu. Itu Kak Anang. Oh gitu, ya. Oke, berarti kalau misalnya ada yang lulus SMP tapi belum merasa terpanggil, kemudian udah terlanjur masuk SMA negeri atau masuk SMA Ya. sendiri nih, itu harus nunggu lulus SMA dulu baru nanti bisa pindah ke seminari gitu ya Kak? Ya, betul. Gitu ya, oke. Betul. Itu seminari menengah ya. Nanti ada Seminari cerita lagi kalau seminari tinggi seperti seminari apa. tinggi. Ya. Oke. Ya, Yuk. tadi ngobrol tentang suster Kak Anang. Tadi kan kita tanya nih, siapa yang mau jadi Romo? Ada ya beberapa. Nah, yang jadi suster ada nggak nih? Jovita. Senyum nih kayaknya. Ayo, adakah yang pengen jadi suster? Tuh, pakai kerudung, pakai baju, kalau nggak warna coklat, warna putih. Ya. Ada? Oh, belum ada yang angkat telunjuk Kak Evi. Ya, moga-moga suatu ketika adik-adik kita ini ya, teman-teman remaja ini ya, suatu ketika pengen menjadi suster juga ya, gitu. Ya. Gitu. Ya, Oke. ada nggak yang mau nanya ke Kak Evi nih? Kak pengen misalnya Boleh. gimana sih cara biar lolos gitu? Terus misalnya ujiannya apa sih? Misalnya kalau mau jadi Romo, masuk seminari. Ada nggak yang mau bertanya? Ayo, silakan, boleh, bebas banget ya yang mau bertanya. Boleh, ayo. Siapa? Farel mau tanya tapi Oke. Silakan Farel. Enggak. Nggak jadi. Farel mirip ya sama Okta. Nah, halo Farel. Atau Farel nih sama Okta di sampingnya ya? Satu rumah atau enggak? Iya, Pak. Oh iya, pantas tadi ada feedback ya sebenarnya. Oke. Farel, ada yang pengen ditanyain nggak ke Kak Evi nih? Mumpung Kak Evi ada nih, ya, tentang jadi Romo. Atau nggak harus untuk jadi seminarinya nih. Misalnya kehidupan Romo seperti apa sih kalau di pastoran? Maksudnya sih cuma berempat, laki semua, apa sih yang dilakukan gitu? Boleh deh tanya ke Kak Evi. Apapun boleh ditanyakan. Silakan. Kak Evi, boleh. cara biar lolos untuk jadi Romo gimana sih? Aduh, Oke, Farel diulang sekali lagi. cara lolos masuk jadi Romo. Cara lolos jadi Romo. Oke. Farel atau Okta tadi yang tanya Farel ya? Iya. Ya, Farel, mulai besok Farel semakin rajin Belajar. berdoa. Oh iya. Oh iya, berdoa dan Belajar. Nah, Farel pernah berdoa apa sama Tuhan? Tuhan, aku besok kalau gede mau jadi Romo. Pernah nggak begitu? Pernah. Pernah. Terus dengar nggak suaranya Tuhan? Tuhan ngomong apa? Jawab apa? Tuhan jawab gini, sabar Farel, kamu kelas 4. Berarti Masih. terus 5. Berarti kelas 6, 7, 8, 9. Farel rajin berdoa, kemudian
Farel rajin berdoa, kemudian Farel nanti mendengarkan Tuhan bicara, bilang apa ya sama aku gitu. Oh, ternyata yang utama adalah rajin berdoa dan belajar. Ya, itu kemudian kalau di asrama itu kan ada yang namanya pembina, pembimbing, kayak berguru. Kalau guru, bu guru kan di sekolah ya. Kalau pembina, pamong ini ada di asrama. Nah, pamong ini adalah pengganti dari orang tua, gitu. Nah, artinya dengan pamong itu kita kalau di asrama harus nurut. Nah, di rumah sekarang harus nurut nih sama siapa? Orang tua. Iya, ketika kita belajar nurut sama orang tua, kalau jam belajar, jadi kalau di asrama itu jam sekian pagi-pagi bangun, jam 7 makan, jam setengah 7 makan, jam 7 sekolah, sore siang harus tidur. Ada yang namanya tidur, siesta itu namanya bahasa Latin, siesta. Terus nanti sore belajar lagi. Nah, kalau mulai sekarang Farel sudah seperti itu, teratur, senyum-senyum nih pasti suka main nih. Ayo. Kalau sudah mulai teratur, pokoknya nih kalau jam 2 nggak ada cerita nih harus bobok siang. Kenapa harus bobok siang? Karena kenapa di seminari harus bobok siang? Karena dengan bobok siang pikiran kita, tenaga kita bisa istirahat, sorenya bisa belajar lagi. Nah, supaya lolos, mulai sekarang belajar seperti itu dulu. Oke? Oke, Oke, mantap. Ya, Farel ya. Farel udah ikut Putra Putri Altar, udah ikut Misinar? Belum ya, belum. Tapi udah komuni pertama kan ya? Udah. Udah ya, oke. Makasih ya, kita akan doakan deh Farel biar bisa menjadi Romo gitu ya. Kak Evi, tadi di poster di backdrop itu ada tulisan padupan gitu ya Kak Evi. Padupan itu apa sih Kak Evi? Padupan itu peduli kepada panggilan. Oke. Ya, peduli pada panggilan. Yang di dalam padupan itu ada orang tua seminaris, ada orang tua frater, orang tua romo, ada juga semua orang-orang yang peduli kepada panggilan bisa ikut serta di dalamnya untuk mendoakan. Jadi kalau kita lagi bertemu, berkumpul, itu nama-nama frater, nama romo, nama seminaris dibacakan satu-satu. Dan itu menjadi kebiasaan setiap hari kita bacakan setiap hari bahwa romo-romo dari Arnoldus itu banyak. Nah, nanti boleh disetelin nih siapa aja sih romo-romo banyak dari Arnoldus itu. Romo ada, suster ada, frater ada, seminaris ada. Kenapa harus didoain? Kita aja didoain, apalagi mereka ya. Itu kita saja setiap hari didoakan oleh orang tua kita supaya selalu diberi berkat Tuhan. Jadi Romo juga manusia, jadi harus dibantu dengan doa. Suster juga manusia, jadi harus dibantu dengan doa, gitu. Yeah. Oke, keren banget ya. Jadi adik-adik, teman-teman remaja ya, hari ini kita udah belajar banyak dari Kak Evi ya. Tadi kalau Farel tanya, gimana sih supaya aku bisa lolos jadi Romo? Hal pertama yang tadi Kak Anang catat dari pesan Kak Evi adalah cobalah untuk hidup teratur ya, karena kalau Romo itu pasti hidupnya teratur gitu ya, bangun jam berapa, kemudian punya jadwal berdoa, kemudian jadwal berkomunitas. Dan Kak Anang jadi ingat dengan masa kecilnya Santo Arnoldus Jansen gitu ya, Santo Arnoldus Jansen. Karena pernah bikin cerita tentang itu, pernah bikin bukunya juga. Jadi Arnoldus Jansen itu punya mamanya itu orangnya lembut banget. Kalau bertutur lembut, ngasih nasihat lembut. Tapi soal jadwal ke gereja
mamanya Arnold Johnson tuh bisa galak banget kalau anak-anaknya itu males ke gereja. Jadi setiap hari Minggu pagi mamanya udah nyiapin baju buat anak-anaknya, buat suaminya, dan mereka akan berangkat ke gereja pagi. Tidak boleh ada yang lowong, tidak boleh ada yang tidak ke gereja. Nah, kebiasaan itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang teratur, seperti tadi dikatakan oleh Kak Evi, bagaimana Arnold Johnson tiap hari berdoa pagi, siang, sore, dan mamanya itu sangat-sangat mencintai Bunda Maria. Jadi kalau doa kita mungkin merasa doa kita masih ragu dengan doa kita minta tolong pada Bunda Maria untuk ikut mendoakan kita, cita-cita kita. Nah itu artinya apa yang terjadi. Arnold Johnson bisa menjadi seorang pastor, bahkan dia bisa menjadi ketua kongregasi yang mendirikan SVT sampai ribuan orang. Ya, keren banget ya hari ini ya kita dapat pelajaran dari Kak Evi. Gitu. Nah, Kak Evi makasih banget ya hari ini ya udah berkenan hadir, udah ngobrol banyak dengan adik-adik ya. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi sama Kak Evi ini? Yuk. Enggak. Oke, baik. Kak Evi makasih banget ya. Oke. Sama-sama. Saling mendoakan ya. Nah, kita saling mendoakan ya. Siapa tahu yang hari ini belum angkat telunjuk untuk jadi romo atau jadi suster, yuk siapa tahu ya, entah bulan depan, entah minggu depan, entah tahun depan akan terpanggil untuk bisa menjadi seorang romo atau suster. Oke ya, Kak Evi, ada Kak BK, ada Kak Anam, kita akan mendoakan. Oke. Nah, oke, makasih ya. Claudio udah ngasih alamat, nanti Yovita yang belum ngasih alamat atau nomor telepon kepada Kak Fani. Pak, saya sudah ngasih alamat. Oh, udah ngasih ke Kak Fani. Oke, siap. Nanti yang dua ini akan mendapatkan bingkisan dari Bina Iman Stasi. Nah, adik-adik semuanya, teman-teman remaja, kita kan sebelumnya ada lomba yang disebut dengan lomba kuis Minggu Panggilan. Karena mau bocorin nih siapa pemenangnya gitu ya. Tapi sebelum itu, karena mau tunjukin nih kira-kira jawaban dari teman-teman itu seperti apa, seberapa lucu, seberapa polos jawaban dari teman-teman ya. Coba Kak Anang akan share ya, bagikan bocorannya jawaban dari teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, Minggu Panggilan 2023 Bina Iman Stasi Rawalumbu ya. Kita sudah kumpulkan nih ya, siapa tahu ada nama kalian di dalamnya ya. Ya. Oke, pertanyaan kuisnya simple ya. Asik nggak sih kalau kamu jadi suster, pastor, frater atau bruder gitu ya? Pertanyaan gampang banget ya, asik nggak sih? Terus kasih alasannya ya. Kalau asik apa alasannya? Kalau nggak asik apa alasannya? Karena udah dapat nih banyak banget jawabannya gitu. Ini misalnya dari Catherine, dari Maria Bintang Laut 4. Ada nggak hari ini hadir? Ya, kata Catherine asik karena kalau jadi suster itu lebih dekat dengan Tuhan. Benar nggak ya? Benar kali ya. Karena kan suster tuh doanya lebih kusuk mungkin, kemudian juga lebih sering daripada kita semua gitu. Jawaban lagi nih, jawaban terpanjang dari Ripka Hosana Dominika Girsang, gitu ya, dari Maria Ratu Rosa 3. Karena ketikan sedikit aja, ya. Asik dong, karena ketika menjadi suster, pastor, frater atau bruder merupakan suatu panggilan dari Tuhan, gitu. Ini benar banget ya. Jadi kalau kita jadi romo, jadi pastor, jadi suster, bruder itu bukan karena niat kita doang, gitu ya, tapi karena memang Tuhan sendiri yang memilih kita untuk bekerja di bidang. Terus ini lagi nih dari Bonfilio, katanya asik jadi uskup karena bisa ke luar negeri gitu ya. Wah keren banget bisa ke luar negeri, yang mungkin kalian sekarang, aduh kapan ya aku diajak mama papa gitu ya untuk jadi bisa jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Paris, jalan-jalan ke Roma, tengok ke tempat kelahiran Yesus gitu ya di Bethlehem bisa. Katanya kalau kita jadi romo itu bisa banget bisa ke luar negeri gitu ya bener banget ya, banyak teman-teman banyak romo gitu ya dari SPD itu yang menjadi misionaris di banyak negara. Ini juga asik bisa melayani Tuhan nih, bener banget ya bisa melayani Tuhan. Asik kalau aku jadi pastor gitu ya, kata Leonardo Jati Novanliano ya. Apalagi nih,
asik dong karena bisa menjadi imam. Iya, benar banget, asik jadi imam gitu. Nah, dari Justinus Dian, dia jawab gini, ini agak panjang ya. Menurut saya menjadi pastor itu enak karena seperti artis. Jadi artis. Jadi setiap lagi jalan atau lagi lewat pasti orang yang minta didoain, gitu ya, minta berkat. Romo minta berkat dong, gitu ya. Terus ada yang minta foto bareng. Iya, kayak artis ya, minta foto bareng, minta tanda tangan. Oh iya, biasanya setelah misa yang mau komuni pertama, yang mau krisma gitu ya udah ngantri itu ya di depan Sang Kristi ya, minta tanda tangan gitu ya. Keren ya, kayak artis ya, romonya seumur hidup akan dimintai tanda tangan. Nih lagi dari Robinardus ya, asik karena bisa main. Oke. Nah, jawaban lucu nih dari Mikaela. Asik nggak aja jadi romo? Belum tahu ya, karena kan belum dicobain. Ya kan namanya juga apa yang kalian bayangkan gitu ya. Kalau kalau udah nyobain berarti kalian nggak bisa ikut kuis ini kan? Berarti karena udah jadi gede ya, bukan lagi remaja. Oke. Dari lagi nih, dari Nicholas ya. Kalau menurut aku sih asik-asik aja ya, karena aku dapat banyak pengalaman melayani Tuhan dan bermanfaat bagi umat Katolik. Iya bener banget ya, kalau jadi Romo itu, umat itu jadi terbantu banget ya sejak kita dibaptis, sejak kita bisa menjadi putra altar misalnya atau putri Sang Kristi, kemudian kita diberkati kalau nanti kita udah aku tuh pengen merit, pengen nikah, oke Romo yang berkati. Atau misalnya papa mama kita sakit keras ya, kemudian kita mendapat perminyakan, gitu ya, sangat bermanfaat gitu. Nah ini dia Bonifacius tidak tahu karena saya belum pernah ngalaminya gitu ya. Oke. Ya. Nah dari Tias, Tias hari ini hadir ya. Kata Tias, asik karena meski menjadi salah satu dari mereka, kita tidak bisa menikah. Iya sih, kalau jadi romo, jadi suster, nggak bisa nikahnya, tidak memiliki keturunan juga. Gitu. Tapi kita bisa mewartakan kerajaan Allah dengan melayani seluruh orang di dunia. Gitu ya. Tahu kan? Semua suster, banyak banget suster-suster yang udah keliling, nggak cuma keliling di luar negeri, tapi bisa keliling di Kalimantan, di Papua, kita banyak suster-suster kita. Ya. Ini keren banget jawaban dari Tias. Dari Claudio Tariga, naksik sekali karena ketika aku mendapatkan panggilan untuk menjadi pastor, Bruder, aku harus mengucapkan syukur banyak kepada Tuhan atas panggilan ini. Iya, kita harus mengucapkan syukur karena kita dipilih Tuhan, gitu ya. Tuhan sendiri yang memilih kita ya, bukan kita yang maksain diri untuk bisa jadi pastor atau menjadi seorang suster. Ya. Ini jawaban yang lucu juga dari Clarin di Grand Wisata ya. Karena kenal nih sama anak. Katanya nggak asik jadi Romo ya karena bajunya panas gitu. Iya baju panas apalagi kalau tugasnya di Arnoldo, aduh nggak ada AC gerah, misalnya jam 10 pagi gitu ya udah gerah. Tapi Erin juga punya jawaban yang berbeda ya di sampingnya bahwa mungkin asik juga, kata Clarin, bahwa bisa pergi ke tempat-tempat suci di seluruh dunia. Iya, keren banget dia bisa ketemu banyak-banyak orang di seluruh dunia, bertemu dengan orang-orang baik yang dapat menuntun kita di jalan yang benar. Ya, keren jawabannya. Gitu. Oke, dua jawaban terakhir adalah yang pertama dari Zakari, karena iya, tetapi susah juga sih, ya, karena harus banyak tugas yang dilaksanakan dan harus siap untuk bisa. Iya, ini kan ini makanya tadi kata Kak Evi kita harus banyak mendoakan Romo ya. Romo kita kan nggak semuanya masih muda, masih sehat ya. Beberapa waktu lalu Romo kita sakit juga kan karena kelelahan. Apalagi kalau udah masuk ke dalam pekan suci, aduh dari Kamis Putih ke Jumat Agung, kemudian Sabtu Cahaya, Minggu Paskah mereka harus membawakan misa gitu ya, harus membuat homili gitu ya 15 menit, harus banyak belajar, harus banyak berdiri gitu ya. Maka kita harus banyak mendoakan Romo dan suster-suster kita ya gitu. Dan jawaban yang terakhir dari Alfianta dari Gereja Agung, jawabannya cuma satu kata. Ya, asik nggak sih? Ya, ini udah menjawab semuanya ya bahwa ternyata jadi biarawati itu benar-benar asik gitu ya, 100% asik, nggak usah dijelasin deh, pokoknya iya gitu. Nah itu tadi adalah jawaban dari teman-teman kita yang udah ngasih jawaban. Yuk ya, siapa sih yang
mendapat juaranya. Mana ya Kak Anang? Kayak udah bikin ya. Oke, Kak Anang cari dulu deh. Di sini. Oke, kalian siap-siap ya untuk melihat siapa pemenang dari kuis ini. Kak Anang pilih 3 nama untuk bisa menjadi juaranya ya. Yang tampilkan. Di mana jawabannya? Ini. Udah kelihatan? Kurang gede ya? Nah pemenangnya ada 3 ya. Semua jawabannya benar, nggak ada yang salah karena kalian udah jawab jujur banget ya, udah jawab dengan sangat jujur. Pemenang kuisnya yang pertama jawaban terlengkap ya, terlengkap ini dibuat oleh Ritka Husana Dominika Girsang dari lingkungan Maria Ratu Rosari 3 ya. Kemudian jawaban terfavorit ya ini dari Dio Immanuel Claudio Tarigan dari lingkungan keluarga Kudus 3 ya. Kemudian jawaban tergokil ini disampaikan oleh Clarin Dendri dari Grand Wisata lingkungan Bunda Hati Kudus ya. Selamat buat kalian yang udah jawab semuanya gitu ya. 3 nama ini nanti akan mendapat bingkisan dari kakak-kakak di Bina Iman Remaja atau Bina Iman di Stasi Rawalumbu ya. Selamat buat kalian ya. Gitu. Oke. Nah, senang banget Kak Anang hari ini bisa ketemu kalian semuanya ya. Selamat buat kalian yang menang, nanti ditunggu hadiahnya. Kalau yang udah ngirim alamat nanti akan dikirim via alamat. Atau kalau nanti kalian Kak, aku tuh pengennya dikasih hadiah kuota aja deh biar bisa main internet, nanti bisa browsing-browsing di YouTube. Boleh, nanti Kak Anang juga akan siapkan juga gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini yuk. Adakah yang mau bertanya kepada Kak Anang, Kak Evi, atau mungkin di sini ada juga Kak BK? Boleh? Ada? Oke. Baik, sekarang udah hampir pukul 6 ya. Udah hampir pukul 6. Nah, kita akan ketemu lagi nanti moga-moga di tempat kalian ya. Oke, ada yang raise hand. Tadi siapa yang raise hand? Ayo, silakan. Dio tadi. Oh, Dio ya. Dio, ada yang mau ditanyakan? Kenapa Romo sama suster gak boleh menikah? Kenapa Romo dan suster? Ya jangan dong, masa Romo menikah sama suster? Bukan gitu ya, bukan gitu ya maksudnya. Hebat pertanyaannya. Nah, ini jawabannya Kak Anang pengen jawab tapi takut salah ngomong. Tanyakan kepada Kak Evi, kenapa Romo tidak menikah? Baik. Tidak menikah? Ya. Jadi kalau Romo dan suster itu memang hidup selibat supaya bisa fokus kepada Tuhan, berdoa, terus bisa berkarya, itu betul-betul fokus. Kemudian seperti apa? Seperti tadi suster juga jelasin bahwa ada juga kaul di suster itu, kaul keperawanan itu juga ada ya. Nah itu intinya sih bahwa hidup hidup mereka itu untuk Tuhan. Kekasih hatinya adalah Tuhan Yesus gitu. Itu Dio. Jadi pengantinnya Romo itu adalah Tuhan itu sendiri gitu ya Kak Evi ya. Iya, gitu. Betul. Dio senyumnya lucu. Iya. Kalau bilang pengantinnya Tuhan Yesus. Pengantinnya Tuhan Yesus. Suster juga pengantinnya juga Tuhan Yesus tuh ya kan. Jadi gitu. Jadi kalau papa mama kita anaknya mungkin hanya 2, hanya 1, hanya 3, tetapi Romo itu anaknya bisa sampai puluhan ribu. Jadi Arnoldus itu Romo itu punya anak sekitar 25-26 ribu gitu ya. Dan mereka anaknya banyak.
banyak banget gitu. Jadi kalau mereka harus punya istri, punya anak, mungkin ya jadi fokusnya jadi kebelah ya antara ngurusin Betul. yang 26.000 sama ngurusin yang ada di rumah gitu ya, gitu. Iya. Kadang kalau ngurusin satu anak nih Dio. Heeh. Dio kalau lagi bangun tidur langsung mandi enak. Tapi kalau lagi males mamanya kadang ayo Dio gitu kan. Nah kalau Romo yang diurusin nggak cuma satu tuh. Puluhan ribu tadi ya, Iya 26.000. betul, 26.000 Maka di Arnoldus. Romonya harus fokus gitu. Gitu dia. Oke, kejawab ya. Pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau bertanya nih? Oke, oke kalau nggak ada makasih banget untuk perjumpaan hari ini ya. Moga-moga kita akan bikin acara lagi ya Bina Iman. Kalau yang mau ikut, adik-adiknya mungkin yang masih Bina Iman anak, di sini ada KBK ya, KBK ya. KBK untuk Bina Iman biasanya minggu keberapa nih KBK yang Bina Iman anak di stasi? Kalau Bia sendiri itu kita di minggu kedua dan minggu keempat ya adik-adik setelah misa. Jadi adik-adik di sini yang mau ikut Bina Iman Anak bisa langsung nih habis misa di stasi jam berapa kita selesai misa ya? Kan dari jam 7 setengah Jam 9 7. lah. Iya, itu kita adik-adik langsung aja ke kelas 3A ya. Yang tempat prodiakon, tempat Miss Dinar ganti jubah. Nah, kita biasanya pakai ruangan itu, seperti itu. Langsung standby aja di situ, nanti kakak-kakaknya langsung di situ, ada BK, ada Kak Nana, ada Kak Susan, kita standby di situ. Jadi terbuka kok buat semua adik-adik dia yang ada di stasi, kita rutin tiap minggu kedua dan minggu keempat. Gitu. Kita juga ada grup WhatsApp grupnya buat adik-adik, jadi kalau adik-adik mau ikut, nanti kakak masukin nomor papa mamanya ya ke grup Bia Stasi. Gitu. Oke, makasih KBK. Jadi adik-adik yang mungkin punya adik kecil di rumah yang belum komuni gitu ya, nanti bisa ikut nyanyi-nyanyi, bikin pokoknya Bina Iman gitu ya sama KBK gitu ya, tiap minggu setelah misa ya di setelah misa di stasi Rawalumbu. Dio kayaknya mau tanya lagi nih. Mau tanya ke siapa? Kak Evi atau Kak BK? Yuk, silakan. Itu Bina Iman yang anak-anak itu dari kelas berapa sampai kelas berapa? Oke. Kalau Bina Iman anaknya sendiri sih dari TK Dio. Dari TK sampai sekarang yang kelas 5 SD juga ada. Yang udah komuni juga ada kayak gitu. Jadi paling gede sih kelas 6 SD sih ada. Kalau Dio kelas berapa? 4. Kelas 4. Berapa? Oh, kelas 4 boleh ikut. Ikut. Dari wilayah mana? Keluarga Kudus 3. Keluarga Kudus 3. Ya, boleh. Nanti abis misa langsung aja ya. Langsung aja ke kelas 3A. Nanti di situ ketemu kakak BK di situ ya. Gitu. Langsung cari aja kakaknya di situ. Langsung ajak teman-temannya juga di situ ya Dio. Kalau ada teman-teman dari wilayahnya boleh diajak juga ke situ. Gitu. Jadi buat adik-adik yang mungkin di wilayah di lingkungan belum ada Bina Imannya, yuk ikut nanti bareng Kak BK gitu ya. Banyak banget teman-teman di situ. Nggak cuma nyanyi, nggak cuma bikin prakarya, tapi juga bisa tugas misa gitu ya. Kita bisa kurs segala macam, banyak banget yang bisa kita lakukan sambil nunggu mungkin di tempat di lingkungan atau di wilayah ada kegiatan Bina Iman. Ya, oke, nanti bisa ikut semuanya. Nah, oke, makasih Kak BK ya. Nanti teman-teman akan hadir deh. Di sini ada Dio, ada Farel, ada Okta gitu ya. Nanti bisa ikut ke sana. Oke, ya. Baik, adik-adik kita mau bubaran. Makasih banget udah yang gabung ya. Nanti yang dapat doa tadi akan dikontak oleh Kak Fani gitu ya, atau Kak Anang juga. Nah, sekarang saatnya kita untuk menutup pertemuan ini. Jangan lupa. Yang pengen menutup doa, jangan lupa nanti menyisipkan doa untuk Romo dan Suster. Ayo, siapa jagoan di sini yang bisa memimpin doa penutup? Siapa? Boleh resen. Siapa?
Apa, Pak? Okta, mau nutup pertemuan dengan doa penutup? Okta Paris mau ya? Oke? Udah biasa doa kan? Spotlight-nya. Oke? Bisa mimpin doa penutup? Okta Paris? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Siapa? Jovita? Yuk. Hah? Aduh, kenapa belum bisa doa? Ayo. Oke. Siapa? Farel aja, Pak. Farel mana? Panggil deh, Farel. Mana Farel? Farel itu lagi Pak, jangan Loh. saya, Pak. Jangan saya, Pak. Jangan saya. Oke, jangan semuanya. Ya, oke. Kalau gitu kita akan mendengarkan suara Kak BK Panji untuk aja, pimpin Pak, doa Panji. kita ya. Oke, Panji Kak aja, Fa- Pak. Siapa? Oke, Kak BK ya. Kak BK, yuk kita doa bareng untuk menutup doa. Setelah itu kita akan dengarkan satu lagu penutup dari teman-teman kita di Maria Bintang Laut ya. Nanti akan dibawakan BK. Oke, silakan Kak BK. Ayo adik-adik mari kita berdoa ya semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas hari ini sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengarkan hari Minggu Panggilan yang pada hari ini kami rayakan bersama di gereja, terutama di Nusa Tenggara tadi. Terima kasih atas sesi yang diberikan juga oleh Kak Anang dan Kak Evi juga sehingga pengetahuan kami bertambah untuk mendengarkan panggilan dan pelayanan yang telah diberikan oleh Romo, diakon maupun suster yang ada di paroki kami. Biarlah Tuhan semakin hari Engkau memberikan berkat kepada Romo, kepada suster kami supaya mereka tambah semangat dalam pelayanannya, tetap bertambah imannya, sehingga menjadi berkat untuk seluruh umat di paroki kami. Berkati juga teman-teman kami, sehingga teman-teman kami maupun kami juga ada panggilannya Tuhan untuk melayani Engkau. Kami yang di sini Tuhan, kami ada yang masih anak-anak, ada yang remaja juga. Biarlah kami juga punya panggilan di setiap pelayanan kami, di pelayanan maupun di Bina Iman Anak, ataupun sebagai misioner. Biarlah Tuhan tuntun kami, supaya Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Anang, Kak Evi, Kak Derima yang telah memberikan support pada hari ini, teman-teman kami juga yang belum bisa hadir, dan teman-teman kami dari wilayah MBL yang telah mempersiapkan lagu pembukaan dan penutup. Perjumpaan kami lagi Tuhan di sesi selanjutnya, supaya di sesi selanjutnya kami dapat berkumpul lagi dengan topik yang menarik dan dengan teman-teman yang lebih banyak kembali. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum lagu penutup kita foto bareng yuk, foto keluarga yuk. Yang bisa nyalakan kamera yuk. Kita pakai ya. Oke, boleh semuanya cakep. Ada Kak Derima, udah dibuka kameranya. Itu siapa itu belakang? Oke, yuk. Yang bisa buka kamera boleh buka. Oke, Kak. Kak Tias. Ya, oke, siap. Oke. Udah ya. Kanan, oke, nah gitu dong. Satu persatu dibuka kamera. Kenapa nggak dari tadi buka kameranya? Waktunya cakep semua. Gitu. Oke. Nah, yo, hadap sini, senyum yang terbaik yang bisa diberikan. Ya, 3, 2, 1. Sekali lagi, yo. Tadi Selsin bisa udah buka kamera. Oke, 3, 2, 1. Oke, makasih untuk perjumpaan hari ini ya. Terima kasih kakak semua. Dan kita akan tutup dengan 10 lagu keren dari teman kita dari Sentra Setu, dari Maria Bintang Laut. Ya, diputar oleh kakak. Silakan Kak Fani. Hari ini
Oke, sampai jumpa ya. Sampai jumpa, salam buat Nova semuanya ya. Oke, kita jumpa lagi. Sampai Oke, jumpa. Terima sampai kasih. jumpa. Keluarnya terakhir, Pak. Kenapa, Farel? Keluar terakhir. Oke, keluar terakhir boleh. Yang keluar terakhir Ya, Farel terima deh. kasih ya. Makasih Dadah. semuanya. Terima kasih.